Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nastiti Dia Lestari, NIM 2022 053038, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Di sini saya akan membahas mengenai analisis framing. Yang akan saya bahas pada analisis framing yaitu apa itu framing, pengertian, pokok utama, faktor yang mempengaruhi pemberitaan, dan pembahasan contoh jurnal analisis framing. Dilihat dari kedua berita dari Tempo dan Kompas.co serupa sama tetapi maknanya berbeda. Itulah yang disebut framing. Analisis framing berada di paradigma konstruktivitis atau interpretatif. Paradigma ini beranggapan bahwa salah satu penentu pola pikir halayak adalah teks yang diproduksi. Hal yang mendasar dari paradigma konstruktivitis adalah bagaimana peristiwa dikonstruksi dengan cara apa dan konstruksi apa yang dilakukan. Konstruksi merupakan realitas sosial dan merupakan proses dari produksi makna. Analisis framing memusatkan perhatian pada bagaimana media membingkai dan mengemas berita. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap sebagai konstitusional atau inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung, dan seterusnya. Pengertian analisis framing yang pertama menurut Robert N. Edman. Analisis framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibanding aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi yang lebih besar daripada sisi yang lainnya. Cara bercerita atau gugusan ide terorganisir. Yang kedua adalah menurut William A. Gibson, cara bercerita atau gugusan ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek atau suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan atau package. Pokok utama dari analisis framing adalah bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dan bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan dalam suatu pemberitaan. Faktor yang mempengaruhi pemberitaan yang pertama ada ideologi, ekstra media, organisasi, rutinitas media, dan individual. Yang pertama kita akan membahas tentang level individu. Level individu ini melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media yang mempengaruhi pemberitaan yang akan disampaikan kepada halayak. Lalu, rutinitas media, yaitu sering disebut proses gatekeeper, yang bertujuan untuk menentukan berita mana yang layak dicetak dari sekian banyak berita yang tersebar di masyarakat sebagai raw news. Lalu, kekuatan terbesar juga ada di organisasi level. Ini terletak pada sang pemilik media. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi berita, namun memiliki pengaruh yang besar, dan pengaruh kepemilikan media menjadi perhatian penting dalam apa yang diberitakan oleh media tersebut. Dan level selanjutnya adalah ekstra media. Level ini artinya adalah hal-hal yang di luar media tersebut, faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain adalah budaya, lingkungan sosial, politik, di mana institusi media tersebut berada. Pada proses produksi berita nantinya akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana media tersebut juga berada. Faktor selanjutnya yang terakhir adalah faktor media yang dipengaruhi oleh faktor ideologi. Pada level ini, tampak bagaimana kekuasaan media mempengaruhi pemberitaan, bahwa struktur lebih dominan diyakini mampu mengubah kondisi pemberitaan yang diinginkan. Lalu, berdasarkan jurnal framing pemberitaan kriminalisasi Najwa Shihab episode #Mata Najwa Menanti Terawan di kompas.com dan tempo.co oleh Genis Dwi Gusnasti pada jurnal Audiens tahun 2023, menggunakan analisis framing Robert N. Edman dengan perbedaan yaitu pada define problem pada kompas.com kontroversi dari kasus kriminalisasi Najwa Shihab, sedangkan pada tempo.co kontroversi dari kasus kriminalisasi Najwa Shihab. Nah, diagnosis
Diagnos kaos pada Kompas.com dilaporkan akibat dinilai melakukan tindakan cyberbullying atau perundungan melalui teknologi. Sedangkan pada Tempo.co, wawancara dengan bangku kosong dianggap merendahkan Presiden Joko Widodo melalui orang yang membantunya yaitu terawan. Make moral judgment pada Kompas.co, pelaporan dianggap berlebihan karena tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam video Mata Najwa episode Mata Najwa Menanti Terawan. Sedangkan pada Tempo.com, Tempo.co, pelaporan dianggap tidak layak karena konten Najwa merupakan bagian kreativitas dalam dunia jurnalistik. Dan treatment recommendation pada Kompas.com, monolog bangku kosong Najwa Shihab tidak layak dikriminalkan. Sedangkan pada Tempo.co, Dewan Pers tegaskan si monolog bangku kosong Najwa Shihab bukan merupakan penghinaan kepada Presiden. Oke. Sekian penjelasan analisis framing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.